Jadi tuh BAR tuh singkatnya sendiri tuh Bentara Rumah Negara. Nah, awalnya itu terbentuk gara-gara orang-orang yang pada pengen ngeband ini, mereka nggak ada wadah nih buat pengen ngebandnya gimana. Ada mereka kumpul jadi satu, jadi sebuah UKM. Halo guys, balik lagi di podcast Kema Bemontar bareng gue Arya. Gue Albert. Nah Bert, jadi hari ini kita bakal podcast bareng siapa Bert? Kita bakal kedatangan dari UKM BAR, yaitu apa itu ya? Nah, Bert, itu apa? Jujur gue sendiri sih kurang tahu sih Bert. Nah, daripada kita banyak mikir-mikir sendiri, mendingan kita langsung tanya aja nih. Boleh banget. Langsung saja. Dari Kakak Brian, BAR, boleh diperkenalkan namanya dan sebagai apa di BAR? Oke, kenalin, nama gue Brian, gue dari periode 2022-2023 sebagai ketua umum. Oke, sebagai ketua umum. Nah, pas banget nih kita langsung tanya-tanya bareng ketuanya nih. Lu pengen nanya apa sih Bert? Kak, pertama-tama nih, boleh dong dijelasin BAR itu apa sih singkatannya atau UKM-nya mengenai apa gitu? Oke, langsung saya jelasin aja ya. Jadi BAR itu adalah sebuah UKM di mana kita menampung anak-anak yang pengen bermusik. Jadi itu BAR tuh singkatnya sendiri tuh Bentara Rumah Negara. Itu awal mulanya dibentuk sekitar tahun 99 atau 98 gitu. Awalnya. Cuman tepatnya kapan gue nggak tahu. Tapi sekitar tahun segitu. Nah, awalnya itu terbentuk gara-gara orang-orang yang pada pengen ngeband ini, mereka nggak ada wadah nih buat pengen ngebandnya gimana. Ada mereka kumpul jadi satu, jadilah sebuah UKM. Oke, berarti memang BAR ini nih memang mewadahi anak-anak atau mahasiswa yang pengen ngeband dan punya ibaratnya bakat di bidang musik lah ya. Iya benar. Nah, gue pengen tahu juga nih, kalau di BAR itu tuh buat masuknya tuh ada seleksi nggak sih? Atau semuanya boleh join aja? Pada dasarnya semua orang tuh boleh join, karena kalaupun kalian nggak punya bakat musik, paling nggak kalian ada minat lah buat musik. Jadi kalaupun seenggaknya punya minat, boleh kok join BAR gitu. Nanti di dalamnya kita bakal mungkin bakal ada seleksi, cuman bukan seleksi sih. Ini hanya untuk tahu kalian tuh ditempatinnya di panggung yang mana. Jadi siapnya gitu. Lebih ke arah kayak seleksi alam lah ya. Benar. Nah, berarti kalau anak-anak yang pengen join nih, mereka tertarik ke musik tapi sorry nih, buta nada, itu gimana tuh? Jadi itu di BAR tuh terutama di periode gue yang udah gue jalanin, itu kita ada kayak semacam pelatihan untuk orang-orang yang berminat. Untuk orang-orang yang berminat untuk berkembang, ya kita fasilitasin. Karena dari awal emang BAR kan wadah. Jadi kalau emang dari orangnya sendiri minat untuk berkembang, ya kita mau wadah itu. Berarti memang merangkul semua mahasiswa atau orang yang berminat lah ya. Nah benar. Oke, Albert. Oke, kalau gitu langsung aja kita tanyain proker-proker apa sih yang BAR itu udah adain dari BAR? Oke, jadi tuh gini, BAR tuh salah satu UKM yang karena kita tuh basicnya ngeband, jadi soal masalah proker-proker tuh kita tiap tahun lumayan ganti-ganti. Jadi tuh dulu sempat ada Makrab 1, Makrab 2, Makrab 1, Makrab 2. Terus semenjak 2020 karena Covid kita udah mulai berubah, dan kemudian di 2021 banyak proker-proker baru tuh kayak album segala macam. Nah, kemudian di periode gua ada beberapa proker besar. Misalnya yang pertama itu kita ada Makrab untuk mengeratkan anggota-anggota BAR yang baru. Kemudian setelah perkenalan kita ada namanya itu BAR Akustik. Itu BAR Akustik itu kita tampil tapi kalian akustikan dulu nih. Jadi biar kayak yang belum pernah tampil dan sebagainya, kalian ada tempat untuk tampil dulu lah. Kemudian kita ada album. Karena kayak kebanggaan suatu musisi terbesar itu biasanya kalau dia punya suatu karya. Ya betul banget. Jadi kita adain album untuk mewadahi orang-orang yang pengen buat karya. Oke, Terus di terakhir kita ada intimate konser, itu konser terakhir di periode gua, penutupan. Itu untuk orang-orang yang emang udah dilatih dari awal, dari perkenalan, terus kalian akustikan dulu sebagai pembuka, kemudian album, kemudian endingnya ditutup untuk kalian tampil sebebas mungkin sebagai band. Gitu. Oke, jadi tuh band tuh yang bener-bener
the best gitu ya, the best for Iya. the last. Siap. Berarti emang bar itu isinya anak-anak musisi-musisi banget ya. Yo. Kacau, gokil banget. Nah, tadi kan kita udah dengar tuh mereka punya album sendiri, udah ada konser sendiri juga. Pasti Bar juga pernah ikut lomba dong. Pernah. Nah, boleh tuh dikasih tahu tuh lomba-lomba apa aja tuh. Beberapa kali Bar tuh pernah ikut lomba. Kita pernah ikut lomba yang di eksternal maupun di internal dari kampus tuh ada beberapa acara lomba yang pernah kita ikutin. Nah itu jadi walaupun kita lumayan sering ikut ya, tapi walaupun kita belum pernah menang gitu ya. Cuman ya udahlah. Gak masalah itu mah. Yang penting kalian berani lomba dulu. Ya. Menunjukkan bahwa Bar dari Untar itu tuh wah anak-anaknya pemberani dan suara-suaranya bagus-bagus. Kebetulan gue sempat dengar sih suara-suara dari anak-anak Bar, bagus-bagus banget. Kalau kan Bar itu kebanyakan musisi, Hmm. lagu, band. Kira-kira ada latihan khusus gak untuk misalkan kan ada band yang harus tampil di mana gitu. Itu ada latihan khusus gak untuk mereka-merekanya? Jadi itu sistemnya kalau misal kita ada panggilan job di mana gitu misalnya. Misalnya dari BEM sendiri minta kita untuk tampil. Nah kita sendiri itu punya fasilitas studio di lantai 6. Itu biasanya anak-anak yang mau perform itu kita bakal latih dulu di sana buat ngelihat progres mereka tuh kalian udah sampai mana gitu. Jadi anak-anak yang benar-benar mau tampil kita juga awasin buat latihannya karena kita juga nggak mau mengecewakan kalian sebagai yang meminta kita untuk tampil di sana pasti kan. Iya, gokil. Berarti emang sebelum tampil anak-anaknya harus dimatang-matangin dulu ya. Benar. Nah biasa kalau untuk persiapan gitu dari awal sampai mateng itu kira-kira latihan butuh berapa lama ya? Oh kalau berapa lamanya tergantung dari anak-anaknya. Cuman biasanya normalnya sekitar sekali atau 2 kali latihan lah. Sekali apa 2 kali latihan doang? Jago banget sih. Cukup cepat sih. Cukup cepat banget sih emang. Iya. ya. Iya. Seminggu lah. Kalau boleh tahu itu kan tampil itu gimana personilnya? Dari Bar kan ramai banget tuh. Ya, jadi buat pembagian personilnya kita kan tadi yang sempat gua omongin di awal ya, kita tuh ada kayak kualifikasi talent. Jadi kualifikasi talent itu orang-orangnya bakal diseleksi, tapi bukan untuk yang nggak lolos bakal nggak tampil sama sekali nggak, tapi itu untuk mendata anak-anak yang kalau misalnya lu mainnya kayak gini tuh cocoknya tampil di mana, kalau lu mainnya kayak gini tuh cocoknya tampil di mana. Jadi semua anak bar itu rata-rata harusnya sama rata, mereka tampil di panggungnya masing-masing. Udah pasti tampil jadi ya. Ya. Ya, siap. Oke. Nah, gue juga pengen tahu nih, kan tuh udah banyak banget tuh kayak prestasi mereka, ada yang tampil di mana-mana, ada yang lomba juga. Gue pengen juga tahu juga nih, ada nggak sih dari anak-anak dari bar yang sampai ikut audisi kayak Idol, mungkin X Factor atau mungkin The Voice apa gimana? Kebetulan yang pernah ikut Indonesian Idol pernah ada namanya Yemi Magris, itu pernah ikut Indonesian Idol, dia pernah masuk 20 besar kayaknya. Wah, itu Terus sebuah prestasi. kemarin sempet ada yang ikut apa ya acara di televisi lah, sebuah salah satu stasiun televisi, dia ikut yang ajang pencarian bakat tuh, tapi dia nge-rap. Rap. Nge-rap. Gak ada yang ikut Dangdut Academy. Enggak ada. Oh, kebetulan. nggak ada. Tidak Belum. Beda Belum genre, ada ya? beda genre tapi kayaknya ya. Beda. Oke. Ada lagi nggak nih Bert yang pengen lu tanyain nih ke Kak Brian nih? Gue penasaran sih kayak konser kan udah sering banget konser. Konser apa yang paling berkesan di dalam bar ini? Konser yang paling berkesan. Paling wah, paling memorable gitu. Kalau dibilang paling berkesan sih lumayan nggak bisa milih salah satu ya, karena kalau kita konser tuh biasanya anak-anak punya ceritanya sendiri-sendiri gitu. Iya, Jadinya kalaupun dibilang paling berkesan, semua yang kita adain tuh semua berkesan untuk kita semua lah. Subjektif lah ya Iya, kesannya benar. tuh buat orang yang mana. Oke deh. Nah, kan kita di Jakarta juga lagi banyak-banyaknya konser nih ya. Ya. Nah, itu dari kalian anak-anak bar sering gak sih ngikutin konser-konser yang ada di Jakarta nih, apalagi nih yang lagi mau dekat-dekatnya ya, Coldplay. Oke, untuk konser ya, beberapa dari kita emang lumayan sering pada ada suka yang nonton konser. Itu menyesuaikan dari genre mereka masing-masing lah. Kalau misalnya ada yang suka metal tuh kemarin pada nonton Slipknot gitu kan. Terus ada yang suka siapa gitu nonton.
Kebetulan saya juga nonton Coldplay besok ya. Jadi Coldplay juga. Waduh. nonton konser juga. Jadi itu ya selain kita nonton konser buat having fun, kita juga nambah kayak pengetahuan lah. Oh ternyata kalau misalnya kita punya band yang udah gede tuh kayak gini rasanya. Betul. Jadi referensi dan pembelajaran juga guys. Nah benar. Nah, lu kan nanti nonton Coldplay nih. Kalau sebelum-sebelumnya yang konser-konser yang udah lewat, konser apa sih yang udah lu tontonin? Kalau gue pribadi ya, Iya, lu pribadi. kalau gue pribadi pernah nonton Hi-Fi pernah, Raisa pernah, Reality Club pernah, Kunto Aji pernah, Nadine pernah, Banyak banget, musisi banget. Musisi banget tuh. beberapa musisi-musisi lokal lah, karena gue juga masih support musisi lokal. Betul banget. Harus banget sih. Kalau boleh tahu tuh dari yang semua kakak udah pernah nonton, menurut kakak apa yang paling pecah? Siapa yang paling pecah? Paling pecah jujur waktu nonton Nadine sama Kunto Aji ya, itu satu konser jadi satu, itu berasa kayak tempatnya orang galau memuaskan hasratnya gitu. Beratnya lu habis putus tuh, terus lu di sana bisa kayak curhat anjir. Sekeren itu. Wah, kalau boleh tahu itu pas nonton konser ada yang netes nggak sih? Air mata pasti kan. Iya, iya. Netes nggak tuh air matanya? Banyak kok, lumayan terharu lah. Wah, memang lagu-lagu dari mereka sih bisa ngena sih di hati emang. Iya. Dan pembawaan mereka tuh bikin makin-makin gitu. Nanti kalau lu ada konser lagi yang isinya galau-galau semua, boleh nih ajak temen gue. Oh boleh, boleh. Boleh. Tapi bayar sendiri ya. Eh? Bayar sendiri tapi. Bayar sendiri, iya Oh, dong bayar sendiri. Tenang, tenang. Yang penting nonton dulu aja. Boleh, boleh. Sama satu nih gue mau nanya, kalau misalkan kita nih mahasiswa atau perorangan lah, bisa gak sih kayak manggil bar untuk perform di mana gitu? Bisa aja. Kita juga tersedia. Ya maksudnya kalian pengen manggil kita tuh sebagai apa? Misalnya akustikan, boleh. Kalau mau solo vokal, boleh. Band, boleh. Berarti emang tersedia ya buat jadi performer ya gitu ya. Pokoknya kalian butuh apa kita bisa sediain lah. Mantap, 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 mantap. Jadi bukan cuman buat di kampus-kampus aja ya, emang Bisa. performer banget. Di luar kita lumayan sering tampil kok. Nah, di luar tuh biasa tampilnya di mana sih, Kak? Biasanya tergantung. Ada yang beberapa ke event besar tuh, misalnya kayak eh festival apa gitu. Kita pernah tampil. Terus biasanya tuh anak-anak bar yang lain tuh pada reguleran di kafe-kafe mana gitu. Dari kita atau dari penonton juga mungkin bisa nyamperin nonton bar tuh. Boleh. Biasanya kita reguleran pernah di Nama Mia, pernah juga di Alpha X. Cuman ini sekarang lagi, misalnya kalau gue sendiri main nih di Govi Cempaka Putih. Govi Cempaka Putih. Iya. Wah, sabi tuh bar. Tapi boleh banget. Boleh tuh. Sekali-sekali Ntar lah kita ke situ. ntar kita sidak di sana. Boleh. Kebetulan nanti malam ada kok. Ada. Jam berapa tuh? Start jam 7 sampai jam 11 lah. Wah, Langsung lah, nggak usah baik ngomong, langsung gas ya. gas. Boleh. Ya buat penonton-penonton nih yang suka musik atau tertarik buat bar nih, boleh banget join ke bar. Nah, Bar, sayang banget nih kita udah di penghujung acara nih. Padahal kita dapat banget nih, kita penasaran banget gitu ya. Masih banyak yang masih kita omongin. Iya, tapi sayang banget waktu kita terbatas. Ya, Bart gimana nih? Ya kalau dari kita sih kayak udah ini pengalaman banget lah ngomong sama bar, seru banget. Kalau dari kakaknya ini ada pesan terakhir gak untuk para penonton dan mahasiswa Untar semua nih? Pesan terakhir ya untuk orang-orang yang demen musik, terutama anak-anak Untar nih yang di Untar yang pada demen musik. Kita terbuka kok untuk kalian kalau pengen join di bar gitu. Maksudnya ada yang masih berpandangan bar itu adalah UKM yang karena isinya orang-orang pemusik jadi kayak semua kayak berandalan gitu. Padahal enggak juga. Kayak gua sendiri pun kayak ya manusia-manusia normal aja. Dan kalian di sana kalau misalnya datang terus bingung, ntar takut nggak diterima atau gimana. Kalau kalian benar-benar pengen masuk join ke bar, kita bisa ajak kalian kok buat akrab dan segala macam. Karena semua bakal diterima di bar. Segala jenis manusia ya kita terima. Tidak menutup kemungkinan ya buat Iya. kalian-kalian yang pengen join. Nah, ya dari kita mau say thank you nih buat Kak Brian Thank udah you, thank you, ngeluangin thank you. waktu untuk bisa datang ke podcast kita. Yo. Oke guys, sampai sini dulu ya podcast dari kita hari ini. Thank you. Bye bye.